Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini kita akan membahas formasi 3-1-3-1-2 request dari Bang Fikri. Formasi 3-1-3-1-2 tidak terlalu populer di dalam game Top 11 dan memiliki kelebihan serta kekurangan yang unik. Dalam video kali ini kita akan membahas secara rinci kelebihan dan kekurangan dari formasi ini guys, serta bagaimana kita dapat memanfaatkan kekuatan formasi ini untuk meningkatkan kinerja tim kita. Jadi mari kita mulai dan lihat apa yang membuat formasi ini begitu menarik untuk Bang Fikri. Dan buat teman-teman yang penasaran, simak baik-baik video ini sampai selesai. Oke, tapi sebelum kita membahas lebih jauh, buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini, jika berkenan kamu bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Oh iya, dan buat teman-teman khususnya para sultan yang bertanya, Bang, dimana sih beli token yang harganya murah tapi amanah? Oke, buat para sultan, raja minyak, dan bos kelapa sawit barangkali mau membeli token dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah, saya rekomendasikan teman-teman beli token di Kiano Store. Jadi di sana tuh menjual token dengan harga yang lebih terjangkau. Dan buat teman-teman khususnya para sultan barangkali mau membeli token dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah, cek aja langsung ke Instagram atau WhatsAppnya Kiano Store. Linknya ada pada deskripsi video ini ya guys. Oke, mari kita bahas kelebihan dan kekurangan formasi 3-1-3-1-2. Yang pertama kita akan membahas kelebihannya terlebih dahulu. Formasi 3-1-3-1-2 kuat di tengah lapangan. Dengan 3 pemain tengah dan 1 gelandang bertahan, formasi ini dapat memberikan kekuatan di tengah lapangan yang cukup besar. Hal ini bisa memudahkan tim dalam mengontrol bola dan mengatur serangan. Dan yang kedua, kemampuan menyerang yang baik. Dengan 2 penyerang, formasi ini dapat memberikan tekanan yang cukup besar di area depan pertahanan tim lawan atau di area kotak penalti tim lawan. Apalagi jika dimainkan dengan baik, formasi ini dapat menghasilkan banyak peluang gol. Yang ketiga, fleksibilitas. Formasi ini cukup fleksibel karena memiliki 3 back dan 3 pemain tengah. Hal ini memungkinkan tim untuk mengubah taktik dan mengatasi situasi yang berbeda dengan mudah. Tapi kembali lagi pada pemain yang kita miliki, apakah sudah sesuai atau tidak dengan taktik, strategi, dan formasi 3-1-3-1-2 ini. Karena ketika kita menempatkan 2 striker, terkadang justru malah sangat sulit mencetak gol. Apalagi jika kombinasi atribut kedua striker itu sama. Jadi keduanya rata-rata ingin cetak gol daripada kasih umpan. Meskipun ada peluang, dia akan sering untuk melakukan tembakan yang tidak terlalu efektif. Jadi meskipun banyak peluang tapi tidak efisien guys, tidak terlalu efisien. Jadi pastikan kombinasinya tepat. Nah, untuk kombinasi pemain depan menurut saya yang bagus untuk formasi 3-1-3-1-2, kita menempatkan 1 striker dengan gaya main target man. Itu pun atributnya harus sesuai dengan si target man tersebut. Dan yang kedua, untuk strikernya pastikan kamu menempatkan false 9. Penyerang false 9 bertugas untuk membongkar pertahanan lawan. Jadi ketika si false 9 ini berhasil membongkar pertahanan tim lawan, target man bisa menjadi ujung tombak untuk mencetak gol. Karena dia memiliki kekuatan dan penyelesaian yang bagus. Apalagi jika kita menempatkan gelandang pengumpan yang handal. Dan untuk posisi gelandang serang tengah, kamu bisa menempatkan gelandang serang Engance. Ya, dia bukan hanya kreatif, tapi dia juga memiliki penyelesaian yang bagus. Jadi yang menjadi ujung tombak utama yaitu si target man, dan Engance menjadi penyerang bayangan dari area tengah. Dan si false 9 itu bertugas untuk membongkar area pertahanan saja. Jadi fokusnya bukan untuk mencetak gol. Jadi untuk membongkar pertahanan dari tim lawan. Kemudian jika kita menempatkan 3 gelandang tengah, 1 gelandang tengah murni, kemudian 2 gelandang sayap, pastikan 2 gelandang
sayap memiliki atribut umpan silang atau crossing yang bagus. Misalkan sisi kanan memiliki atribut crossing yang bagus dan sisi kiri sama harus punya atribut crossing yang bagus. Kemudian kecepatan, kedua pemain sayap ini harus memiliki kecepatan yang bagus juga, tapi utamakan atribut crossing dan kecepatan. Dan untuk posisi gelandang tengah, pastikan menempatkan gelandang regista kalau bisa. Gelandang regista yaitu gelandang kreatif yang bisa mengatur tempo permainan di area tengah. Tapi tetap, gelandang regista juga bukan hanya regista, atributnya harus sesuai dengan si regista tersebut. Karena ketika kita menempatkan gelandang regista tapi atributnya tidak sesuai, tetap saja kurang maksimal guys. Nah, untuk atribut gelandang regista yaitu kreativitas, passing, dan juga penempatan posisi. Bisa juga dribble. Oke. Di belakang regista, kamu bisa menempatkan gelandang jangkar. Gelandang jangkar bertahan total di belakang untuk membantu back tengah, karena di sana kita akan menempatkan satu back tengah saja. Jadi kita bisa menempatkan gelandang jangkar atau gelandang perebut bola di posisi DMC. Ya, untuk kedua back sayap pastikan menempatkan fullback, karena di sini kita sudah menempatkan dua gelandang sayap, jadi kita tidak perlu lagi menempatkan back sayap serang. Jadi kita bisa menempatkan fullback. Bedanya back sayap serang dengan fullback yaitu kalau back sayap serang lebih fokus untuk membantu serangan dari bawah kedua sayap, sedangkan untuk fullback dia akan lebih fokus ke bertahan dari bawah kedua sayap mereka guys. Atributnya pun berbeda. Dulu saya pernah membahas perbedaan mengenai wingbacks dan fullback. Oke, buat teman-teman yang belum tahu, kamu bisa coba cek videonya di channel saya. Oke. Dan sekarang mari kita bahas mengenai kekurangan dari formasi 3-1-3-1-2. Yang pertama, rentan di area belakang. Dengan hanya 3 back, formasi ini dapat rentan di area belakang. Jika back-back tersebut tidak bermain dengan baik atau terlalu sering maju ke depan, tim bisa mudah kebobolan. Itu seperti yang tadi kita bahas, bahwa kita lebih baik menempatkan fullback di posisi back sayap daripada wingback. Dan yang kedua, kurangnya dukungan di posisi tengah pertahanan tim kita guys. Karena di sini kita hanya menempatkan satu back tengah, biasanya akan rawan diserang dari area tengah, apalagi ketika kedua back sayap kita ikut menyerang dan hanya mengandalkan satu back tengah saja. Ya, meskipun ada DMC, tetap saja area tengah pertahanan kita akan terbuka lebar, dan ini biasanya jadi sasaran empuk serangan balik tim lawan. Dan yang ketiga, tergantung pada performa pemain tengah. Formasi ini sangat bergantung pada performa pemain tengah. Jika pemain tengah tidak bermain dengan baik, tim bisa kesulitan dalam mengontrol bola dan mengatur serangan. Jadi opsinya, karena kita hanya menempatkan satu gelandang tengah, kita bisa fokus untuk menyerang dari sisi kanan atau dari sisi kiri. Jangan dari bawah kedua sayap, karena jika kita menyerang dari bawah kedua sayap, otomatis fullback yang kita tempatkan ikut menyerang guys. Dan itu akan menyisakan satu back tengah saja di area pertahanan. Jadi secara keseluruhan formasi 3-1-3-1-2 memiliki kelebihan serta kekurangan yang perlu dipertimbangkan sebelum digunakan. Penting bagi manajer untuk memahami kekuatan dan kelemahan pemain yang kita miliki dan menyesuaikan formasi sesuai dengan kebutuhan tim kita guys. Oke, itu dia ulasan kita tentang formasi 3-1-3-1-2 di game Top 11. Jadi kita sudah melihat kelebihan serta kekurangan dari formasi ini, serta bagaimana memanfaatkannya untuk meningkatkan kinerja tim kita. Ingatlah bahwa tidak ada satu formasi yang sempurna, dan penting untuk menyesuaikan strategi dengan pemain yang kita miliki. Namun dengan memahami kekuatan dan kelemahan formasi ini, kamu dapat mengoptimalkan potensi tim kamu nantinya guys. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih juga buat teman-teman yang selalu mendukung saya sejauh ini. Dan terima kasih juga buat Bang Fikri yang sudah request. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.